Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi masih temanya Kampar ya. Ya. Masyarakat Kampar kan sudah banyak kita bicarakan. Antara lain dulu menyinggung tentang asal usul Kampar dari Melayu muda bermukim di sepanjang aliran Sungai Kampar. Sungai Kampar ini adalah sungai induk yang mengalir dari hulu, itu di dataran tinggi Suliki, Payakumbuh, daerah Mahat, ya, sehingga aliran sungai yang mengalir ke Sungai Kampar dari Mahat ini disebut Muara Mahat. Dan disitulah satu desa dan letaknya Muara Takus. Dan ini seperti juga disebut dulu bahwa Sungai Kampar ini dulu bisa dilayari sampai ke Muara Mahat. Nah, dalam sekarang sudah terjadi pendangkalan. Kalau dulu saya masih kecil masih menyaksikan perahu-perahu besar berlayar atau digunakan untuk perdagangan. Jadi sampan besar batok macam rumah. Itu kalau ke hulu pakai galah, kalau ke hilir pakai dayung, penganyung. Itulah moda transportasi dan barang orang-orang pedagang, saudagar dari pasar ke pasar. Jadi Sungai Kampar itu sebagai transportasi menggunakan perahu besar. Jadi ketika itu kondisi jalan-jalan ini belum ada ya? Masih dalam keadaan hutan? Belum, belum ada jalan raya ini. Kan jalan raya ini kan baru Belanda yang buat. Zaman Belanda. Ya, sebelum zaman Belanda itu kan masih jalan setapak ya. Orang padang kiri kanan hutan. Jadi dengan kaki paling pakai kudo atau pakai kereta kudo. Nah, itulah kendaraan di zaman itu tuh. Jadi sampan ini, sampan kotak nih, itu mulai dari Muara Mahat, Pasar, kemudian sampai ke Kuok hari Selasa, kemudian Rabunya sampai ke Bangkinang. Nanti ke Bangkinang hari Pasar. Waktu itu namanya memang Bangkinang Bu ya, zaman tuh? Masih udah Bangkinang. Masih Bangkinang ya? Bangkinang tuh ya tahu bilo Bangkinang bernama Bangkinang kan, Rumbio bernama Rumbio kan. Anda tahu. Tapi itulah suasana kehidupan masyarakat Kampar itu. Dan semuanya petani. Petani itu karet, bota ya. Jadi mulai dari kalau yang di dataran tinggi itu banyak menanam gambir. Gambir itu di kampung sampai ke Kampar, ke Rumbio tuh gambir tuh menjadi komoditas utama. Cuma belakangan orang Kampar tidak tertarik pada gambir. Jadi sekarang sudah mulai langka Pak Pur ya, gambir ya? Tapi di Payakumbuh masih ada pertanian gambir. Tapi di Kampar semua hampir sudah punah ya. Tidak ada lagi orang yang menanam gambir. Jadi Muara Takus negeri yang tua. Jadi dalam naskah-naskah baik yang berasal dari Cina ya, ataupun yang berasal dari
India itu menyebutkan Kampar ini negeri yang tua dan menyebutkan pusat pendidikan Dharma yang ada di Muara Takus tinggal bangunan atau situs yang tertinggal sampai kini. Sistem pemerintahannya itu yang Kedatuan. disebut dari kedatuan. Sebelum Sultan, ini Pak Bro ya? Ya sebelum ya karena masyarakat Kampar itu tidak mengenal sultan dan raja. Dia kedatuan itulah. Jadi sistem kepemimpinan kolektif. Jadi tidak individual. Jadi, kolektif itu pimpinan itu adalah sistem perwakilan. Ada nominasi-nominasi dari perwakilan suku. Ya, dari perwakilan tuh yang mewakili suku tuh nenek mamaknya. Nenek mamaknya. Setiap suku itu ada nenek mamak, nenek mamaknya, ada mamaknya, mamak negeri. Ada nenek mamak negeri inilah yang nanti memimpin anak kemenakannya, dan di situ ada andikonya. Andiko. Yaitu yang dituakan dari nenek mamak yang ada, yaitu satu suku, mamak dari satu suku. Induk, mamak induk itu. Ya, itu untuk mengorganisir mamak-mamak atau datuk-datuk yang lainnya. Jadi Pak Prof, jadi semuanya terlibat aktif. Sodo terlibat aktif para suku. Iya, aktif. Namanya itu kepemimpinan kolektif. Mereka duduk, nah istilahnya duduk sehamparan tegak sepematang. Nah, itulah filsafatnya. Jadi kepemimpinan orang Kampar itu kepemimpinan kolektif yang berdasarkan filosofi duduk sehamparan tegak sepematang. Duduk sehamparan tegak sepematang. Duduk sehamparan tegak sepematang. Itu bahasa-bahasa itu kini mana ditemukan tuh Pak Prof? Apakah ada naskah tersendiri atau memang dunia aja sifatnya? Tidak ada naskahnya, itu kan hanya ajaran lisan yang diriwayatkan dari mulut ke mulut. Tapi kalau ini nanti Pak Prof kita bukukan, kita jadikan sebuah naskah, kita ajarkan dalam muatan lokal, gimana? Bagus tuh Pak Prof. Bagus lah. Jadi ada kearifan lokal yang dipelajari kan. Jadi Muara Takus ini Datuk Dubalai. Dubalai. Ya, dari pucuk adat. Ini mengorganisir seluruh nenek mamak dan andiko yang ada di Kampar. Baik yang di 3 Oleh Kampar, yang di 5 Kampar, yang di 7 Kampar. Jadi Datuk Dubalai ini itu kalau andiko keponakan jatuhnya Pak Prof? Atau gimana? Datuk Dubalai itu yang paling tua atau yang gimana? Pucuk adat. Jadi andiko di bawahnya. Di bawahnya. Yang tetua atau yang diketuakan di satu negeri. Pucuk adat. Inilah yang menobatkan nenek mamak yang ada di yang bersuku di Sumatera Tengah. Yang memakai adat Perpati dan Sebatang. Adat Perpati Sebatang itu asal usulnya ya dari Kampar itu. Kalau Datuk Perpati Sebatang yang menjurispruden menetapkan sebagai aturan adat itu Datuk Perpati Sebatang. Dari Batu Sangkar. Itu kalau diartikan itu kalau datuk adat berasal dari Minangkabau, itu maksudnya adat yang diadatkan oleh Datuk Perpati Sebatang. Tapi adat yang sebelumnya itu adalah adat Kampar. Ya, jadi Pak Prof, jadi semua itu dinobatkan oleh Datuk Dubalai. Datuk Raja Dubalai. Jadi pucuk adat di Minangkabau yang di Bukit Tinggi
itu dinobatkan oleh Datuk Raja Dubalai. Jadi luar biasa Datuk Raja Dubalai ya. Nah, itulah kewenangannya kan menurut adat. Itu sebagai bukti bahwa adat Kampar itu adalah turunan itu asal usul dari adat yang digunakan di Minangkabau. Jadi bukan sebaliknya. Ya. Jadi, apalagi mengatakan di Makoto Kampar ini adalah Minang Anyuit. Itu tidak benar. Masyarakat Kampar itu sudah ada sejak Sungai Kampar ini ada. Masya Allah. Serentak. Jadi situ karena pemukiman masyarakat itu mengikuti alur sungai, karena itu jalur transportasi. Hulunya di Mahat, di pergunungan Mahat, pegunungan di sekitar Suliki itu. Suliki, Bukit Suliki. Pada waktu-waktu penobatan atau pelantikan, kalau Bok Basuki ini kan pelantikan, pelantikan pejabat eselon lah namanya, atau pelantikan menteri. Jadi kondisi Datuk Dubalai ketika itu melantik para pejabat itu bagaimana MOU atau komitmen yang harus dijalankan, baik secara adat ataupun mungkin secara budaya agama. Bagaimana tuh? Apakah ada punishment atau hukuman nanti ketika ada pelanggaran seperti yang terjadi di birokrasi hari ini? Oh ya, dah kan itu dulu kan ada sumpah nenek sumpah. itu, sudah sumpah nenek mama itu. Sudah mama itu kalau melanggar adat itu kan sumpahnya ngeri itu. Jadi kata ndak pucuk ke bawah, ndak bawe di tonga di lek kumbang. Mama. Itulah sumpah nenek mama kalau dia melanggar adat. Kalau buat agama, kalau buat agama cenapur, kalau di dalam agama kan bersumpah dengan nama Allah. Iya. Wallahi ya. Ya Allah, wallah. Itu sumpah menurut agama. Tapi kalau sebelum datang Islam kan tidak ada ikrar yang seperti itu. Cuma itu janji yang diikat dengan itu. Akibat dari sumpah itu disebutkan di situ. Melanggar sumpah, kalau melanggar sumpah, maka kehidupannya tidak hidup, tidak mati. Dan akhirnya mati. Ya, sebabnya kalau kata nak pucuk ke bawah, nak bawa, nak bakau di tonga di kumbang tu artinya mati. Artinya proses kehancurannya itu lama. Itu dan itu itu dahsyat, mengerikan. Jadi bukan sembarang yang dilantik waktu itu Pak Pro Artinya orang-orang yang memang sudah teruji. Ya nenek mama lah. Petang kan sudah ada pembahasan bahwa nenek mama itu di zaman dulu tuh memang dipilih orang-orang yang berwibawa. Dulu orang-orang yang bawah itu siapa yang kuat, yang banyak lemunya, yang bomo, yang apa namanya, yang pendekar, yang itu dulu. Kalau zaman kini tentu tidak itu, kan bergeser. Sebaiknya nenek mama itu yang berilmu lah. Paling tidak sarjana lah gitu. Gitu. Karena menyesuaikan zaman. Iya, jadi kalau dulu orang yang berwibawa lah, berwibawa dengan ilmunya, itu sebaiknya. Tapi kini di masyarakat Kampar, nenek mama itu banyak yang, artinya tidak ada keistimewaan dari yang lain. Ya, ada yang tidak sekolah, ada yang buta huruf. Nenek mama. Jadi karena nyo dituakan itu nyo berwibawa karena dituakan, bukan wibawa yang datang dari dirinya. Sebetulnya nenek mama itu dulu dipilih orang yang berwibawa yang memang dirinya itu berwibawa. Ndak pun yang jadi nenek mamaknya lebih berwibawa aja. Melekat bawaan. Melekat. Sudah terdidik. Jadi ditunjuknya jadi nenek mama itu tambah wibawanya.
Nah, itulah yang dipanut dan diikuti anak kemenakannya. Tapi kalau enggak, dilecehkan. Sebanyak kini orang melecehkan nenek mamak. Apalagi nenek mamak yang banyak menjual soko kan. Enggak ada ordernya. Ini Dia persoalan. dia baikkan dia acukan aja dia orang apa nenek mamak ni. Maka kurang pengaruh, Nah, Pak Pro, ya. itulah Dihargai oleh kepenakan. kearifan lokal tu ndak hidup lah. Ini ndak ada yang membimbing, Ya. ndak ada yang mengayomi dan apa itu anak di pangku kemanakan dibimbing tu ndak ada leh. Ya. Jadi Pak Pro, Ha. terima kasih atas segala penjelasannya. Jadi berdasarkan penjelasan Pak Pro tadi, kalau kita apa kan bandingkan dengan kondisi hari ini, kondisi kini, Hmm. adat itu dulu begitu indah, elok dan nancap masalah. Kemudian kini berjalan waktu terjadi pergeseran nilai, tidak arifan lokal. Jadi berjalannya waktu nanti ketika kau direvisi, diinstalizing segalanya, baik itu mengembalikan ke titik nol, apakah itu akan terjawab nanti Pak Pro? Apakah akan ada masanya titik nol itu kembali ke nol? Kalau melihat fenomena di Sumatera Barat, kan mereka menghidupkan lagi lembaga adat. Nah, nampaknya sudah menggeliat lah gitu. Menggeliat. Jadi istilah desa dikembalikan ke nagari. Kepala desa menjadi wali negari. Nah, dulu kan di Kampar kan seperti negari kan. Wali negari itu Kenegrian. kepala desanya kenegrian. Ada kenegrian Bangkinang, kenegrian Kuok, kenegrian Rumbio, kenegrian Aitiris, Rantang. kenegrian Tarantang, kenegrian Kampa. Itu yang di Mokoto kan. Kemudian Pak Pro, siapa nanti yang ikut menjadi promotor utama dalam menciptakan konsep dulu? Apakah itu harus dari kebijakan bupati atau Nini Mama Kampar atau Ya, mungkin kini kan sudah ada gerakan kedatuan yang itu yang Dr. Khairil Anwar itu kan. Itu salah satu upaya untuk menghidupkan kembali kearifan lokal itu yang berbasis pada adat. Jadi dengan menghidupkan lagi kelembagaan itu, terutama nanti kalau jadi dibangun pusat kedatuan itu berupa rumah adat di Muara Takus itu, nanti kan sudah dapat pusat koordinator Nini Mama di Kampar. Nah, artinya sudah ada sarana dan wahananya untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan kembali. Ya, itu awal, tapi tentu itu harus didukung juga oleh kebijakan pemerintah. Seperti di tempat lain, mestinya wilayah-wilayah kekuasaan adat itu dihidupkan lagi, walaupun secara tidak informal, seperti halnya di daerah lain, seperti di Jogja kan ada Kesultanan Hamengkubuwono. Jadi tetap optimis gitu Pak Pro, artinya akan ada lahir nanti sebuah peradaban. Ya, tapi kalau tidak diperkuat kebijakan pemerintah itu nanti susah juga. Pemerintahnya apakah pusat atau daerah? Daerah lah. Daerah. Jadi sebagai ciri khas daerah kan. Dan sayangnya kini kan pemerintah Kampar kan tak punya visi seperti itu. Jadi siapa nanti itu Pak Pro? Mungkin Busro kali, Ustaz Busro. Alhamdulillah. Tapi jauh lagi Pak Pro.